hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita mau mulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita serahkan ibadah kita ini kepada Tuhan lewat doa atau saat teduh. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Panggilan beribadah. Tinggal 2 kali minggu lagi. Rencana kita akan beribadah di gereja, yaitu Minggu 5 Juli 2020. Semua kebutuhan persiapan untuk protokol kesehatan dapat terpenuhi. Mari kita bawa dalam doa senantiasa agar kerinduan beribadah bersama di gereja dapat berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kita hari ini kiranya persekutuan keluarga kita dengan Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Kita memuji namanya. Kita naikkan pujian untuk Tuhan dari buku Enda nomor 4 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, Tetapi Ia akan melaksanakan apa yang dikehendaki dan akan berhasil dalam apa yang disetujukan kepadaku. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah dan Tuhan Bapa memberi, dan nama Yesus Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu.
Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita naikkan pujian untuk Tuhan, buku nyanyian nomor 75 ayat 4. Pada minggu hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Demikian isinya. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkan kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita naikkan pujian untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 669 ayat 3. Renungan situasional. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Demikian Yesus berkata kepada murid-muridnya. Pada saat ini kita sedang berjalan dalam panggilan untuk memelihara bumi dan melestarikan ciptaan Tuhan. Tetapi oleh banyak orang menganggap kita kurang kerjaan. Mencari nafkah itulah yang utama. Padahal kalau alam tidak dijaga, terjadi banjir, terjadi longsor dan kebakaran. Bukan hanya mencari rezeki yang terhambat, bahkan kita takut keluar. Apa
apa yang hendak kita lakukan untuk menghadapinya? Tidak diciptakan dalam gambar dan pahala, ia bersama untuk bumi ini. Pada tahun 2020 ini, HKBP telah menetapkan yang menjadi orientasi pelayanan HKBP adalah pelayanan sending dengan tema reposisi pekabaran Injil. Dengan demikian, kita dipanggil untuk memberitahukan Injil tidak hanya dilaksanakan melalui khotbah secara verbal saja, tetapi juga melalui tindakan dan perbuatan. Tidak hanya ditujukan kepada orang yang dikenal, tetapi juga kepada orang yang tidak dikenal. Bahkan Injil Kristus harus diberitahukan kepada semua makhluk, kepada semua ciptaan, terutama kepada mereka yang telah menguras hasil bumi, serakah menguasai lahan, wilayah dan daerah. Dengarlah perkataan Yesus dalam nyanyian ini. Tuhan Yesus berkata, "Aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala dan ke tengah-tengah ular beludak. Oleh karena itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan ketahuilah, Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Amin. Kita naikkan pujian untuk Tuhan, buku nyanyian nomor 167 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami, jangan tinggalkan kami. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, jangan tinggalkan kami. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita naikkan pujian untuk Tuhan, buku nyanyian nomor 233 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi
supaya jangan ada angin yang bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa matahari Allah yang hidup-hidup, dan dia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita naikkan pujian untuk Tuhan, buku ND nomor 468 ayat 3. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal dalam Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah tangan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam jalan jauh, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana angkatan Allah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan kepada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk. Bapak Ibu, untuk warta jemaat bisa kita baca masing-masing lewat tata ibadah yang sudah ada. Dan untuk doa syafaat, mari kita doakan situasi saat ini di mana pandemi COVID-19 ini agar segera berlalu. Dan kiranya kita dalam lindungan Tuhan untuk menjalankan segala aktivitas kita masing-masing. Kita naikkan pujian untuk Tuhan, buku ND 569 ayat 2. Tuhan
Horas samang, horas sinang, horas dihita saluhutna, dadanak, nakoso bulung, remaja, sekolah minggu, KKBP Philadelphia, dan jemaat yang di tempat jauh maupun keluarga maupun yang ada dalam pekerjaan maupun yang akan melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Firman Tuhan yang akan menyapa kehidupan kita pada minggu ini, minggu kedua setelah Trinitatis, diangkat daripada kitab 3 Musa, Tuduh Musa atau kitab Imamat, pasalnya yang ke-25. Kita nanti akan membaca secara responsoria, dimulai dari ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-13. Ayat ke-13 nanti kita akan membaca secara bersama-sama. Sebelumnya mari kita meminta tuntunan dan bimbingan dari Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh baik Engkau ya Tuhan yang tetap menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur secara khusus HKBP Philadelphia Batakan Balikpapan Timur yang sampai saat ini Tuhan menjagai kami semuanya di tengah-tengah wabah pandemi virus Corona 19. Tidak ada jemaat Tuhan yang terserang ataupun yang terpapar. Semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Biarlah Bapa kepatuhan kami kepada protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah dan berbagai kebijakan yang dilaksanakan, kami tetap berjalan seturut dengan penyertaan dan bimbingan-Mu. Sebentar Bapa, kebenaran firman-Mu akan menyapa kehidupan kami. Tanpa Roh-Mu kami tidak akan mendapat apa-apa dalam bagian firman-Mu. Tetapi dengan Roh-Mu maka kami akan diisi, bahkan itu menjadi alat kami untuk menjalani hari-hari kehidupan. Maka dalam Roh Kudus berkuasalah Engkau bagi persekutuan kami, baik di dalam rumah-rumah yang tengah melaksanakan ibadah maupun dalam pekerjaan ataupun di mana berada melaksanakan ibadah ini. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hurian yang hinawolongan di bawah Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini. Mari kita buka Alkitab kita akan membaca secara berganti-gantian dari kitab Imamat, pasalnya yang ke-25, ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-13. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada kamu, maka tanah itu harus mendapat pemberhentian sebagai sasaran bagimu. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi kamu yang begitu, haruslah ada di tanah itu suatu saat, masa perhentian dahulu, suatu saat bagi Tuhan, ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rawati. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak diranting janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yang dibagi sendiri bagi budak laki-laki, bagi budak perempuan, bagi orang upahan dan orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian. Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan mengumpulkan kebebasan di negeri itu sebagai segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai.
dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, harus ada kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Mari kita bersama. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih, di tengah-tengah negara kita yang pada tahun-tahun 70-an sampai kepada tahun 90-an, boleh dikatakan Indonesia adalah negara agraris, negara pertanian. Memang akhir-akhir ini di mana-mana, baik di Sumatera, baik di Jawa maupun di mana-mana, daerah pertanian itu sudah bergeser fungsi menjadi perumahan. Tapi sampai sekarang masih ada tersisa, yaitu daerah-daerah yang dikelola untuk menghasilkan hasil pertanian. Bagaimana kita menyaksikan para petani mengerjakan ladangnya? Kita melihat mereka bahwa diusahakan semaksimal mungkin supaya tanah itu membuahkan hasil, dan kalau boleh malah dicari bagaimana supaya secepat mungkin bisa berbuah, yang disebut dengan hibrida. Upaya-upaya itu sedang dilaksanakan. Saya masih mengingat kalau padi dulunya adalah 6 bulan, lalu datang jenis padi yang baru IR dengan bulan hanya 3, artinya 3 bulan. Dan ada lagi padi yang 100 hari, saya menjadi bingung. Dan begitulah tanah itu diupayakan dan belum pernah mengatakan kata kosong. Bagi orang yang pintar bertani, tanahnya yang cukup air atau bersawah, maka kadang ada yang mengalihkan untuk berkolam dan selanjutnya akan ditanam dengan padi. Saudara-saudara kekasih, tujuannya apa? Karena memang kebutuhan kita itu diperoleh dari atas sana, dari hasil pertanian tersebut. Itu bagi saudara-saudara kita yang ada di kampung. Saudara-saudara kekasih, pada zaman penulisan daripada kitab ini, di kondisi Musa yang sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan dari tanah Mesir, ada sebuah pemberitahuan melalui Musa kepada umat itu. Melalui kitab Imamat ini kita mendengarkan tadi ada sebuah peraturan bagaimana untuk mengelola pertanian. Sebelum saya teruskan, saya harus mengatakan juga, kalau kita membaca kitab Imamat, kita akan memahami banyak perkara di sana, banyak perundang-undangan di sana, banyak peraturan di sana. Baik itu untuk membagi warisan, bagaimana itu untuk beribadah, bagaimana untuk menyampaikan persembahan dan korban persepuluhan dan seterusnya, ada diterangkan di sana. Itu dah dalam kitab Imamat. Kembali kepada konteks daripada ini firman, ternyata orang Israel dikatakan, disarankan, dipersiapkan kalau nanti kamu mau mengasahkan nong tutano Kanaan. Artinya ini belum sampai, masih dalam proses persiapan, tetapi mereka dipersiapkan. Mulung asal tentu tanah kanan, ikut songono maparwang. Seperti ini yang kamu lakukan. Lalu terangkan apa yang mereka lakukan. Kerjakanlah tanahmu itu dengan sekuat tenaga, dengan semampumu selama 6 tahun. Kemudian memasuki tahun yang ke-7 itu disebut dengan Sabat, tahun Sabat namanya. Yang kita kenal selama ini hari Sabat itu hari ke-7. Nah sekarang ada disebut dengan tahun Sabat. Dalam tahun Sabat itu disamakan dengan juga seperti hari Sabat. Apa itu? Hari perhentian. Hari perhentian seperti apa? Jangan kamu ke ladangmu. Kamu tidak boleh menabur di sana. Dan kamu tidak boleh merantingi di sana. Pada tahun yang ke-6, hasil panenmu ternyata meninggalkan tunas-tunas, ada butir-butir, lalu kemudian bertumbuhan di sana, biarkan. Jangan bersihkan rantingnya, jangan ambil buahnya, jangan. Itu dikatakan, itu pada tahun Sabat. Nah lalu kemudian setelah berlalu 7 kali tahun Sabat, berarti 7 kali 7 yaitu 49 tahun. Setelah berlalu itu memasuki setelah lewat itu 7 kali 7 Sabat, berarti sekarang lewat itu berarti tahun ke-50. Tahun ke-50 ini ada juga sebagai ketentuan yang disebut dengan tahun Yobel. Tahun yang ke-50 itu tidak ada yang berperhatian, tidak boleh kita menguasai sepenuhnya yang selama ini tanah yang datang kepada kita. Umpamanya kita beli karena orang berhutang, atau umpamanya orang menjual tanahnya karena terjebak dengan kemiskinan lalu kita beli. Dengan firman ini, tanah itu akan dikembalikan dengan sendirinya kepada pemiliknya. Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita.
Jadi tanah yang sudah dijual selama ini harus dikembalikan. Dan itu tidak boleh berpindah tangan. Ada 12 marga atau 12 suku daripada Yahudi, keturunan Yakub. Lalu kemudian tidak boleh tanah daripada marga Ruben dialihkan kepada marga Benjamin atau dialihkan kepada marga yang lain. Secara khusus, kalau Levi, karena mereka adalah pelayan dalam rumah Tuhan, mereka tidak ada bagian masalah tanah. Saudara-saudara terkasih, apa yang mau kita lihat daripada firman Tuhan di sini? Ternyata dengan firman Tuhan ini dianjurkan juga bagaimana kita peduli dengan tanah itu. Kalau pas Batak, lu jadu HP tong tanah HP. Lu jadu HP nan tanoi mulo saya tahu leibana. Riko do imana adong hari peristirahatan. Riko do imana ikon adong menguluk kami di sadatik. Dan memang kalau dipikirkan dari unsur-unsur dan sudut-sudut pertanian, di sanalah ada pemulihan daripada humus, di sanalah terjadi pemulihan daripada kompos, di sanalah terjadi pemulihan daripada zat hara yang ada pada tanah itu. Yang selama ini dikuras tenaganya, dikuras pupuknya dari tanah, pada tahun itulah menjadi tahun perhentian, lalu kemudian kembalilah itu semua yang disebut dengan pupuk-pupuk. Yang belum pada saat itu mengenal seperti yang kita kenal saat ini, yaitu pupuk urea, TSP, NaCl, dan yang lain-lainnya. Tapi mereka seperti itulah melaksanakannya. Ada dua hal yang mau kita lihat dari situ, yang mungkin menjadi sebuah pemberitahuan bagi kita, mungkin juga menjadi pembelajaran. Pertama, bahwa memang kita tidak boleh memaksakan oleh karena kebutuhan kita kepada yang lain. Kita tidak boleh memaksakan keinginan kita oleh karena kebutuhan kita kepada yang lain, termasuk itu kepada tanah. Kita harus memberikan hak kepadanya untuk kembali dia pulih. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan tahun Yobel itu, di situ orang-orang akan memperoleh pembebasan. Itu ada sebuah nyanyian, hanya saya lupa. Saudara, dengarkanlah bahwa tahun ini adalah tahun pembebasan. Katanya seperti itu nyanyian. Tahun Yobel, tahun pembebasan, dinyanyikan seperti itu. Bahwa di situ orang-orang akan mengalami pemulihan. Hutan akan tidak lagi terhitung, tanah yang sudah terjual akan kembali, nah seperti itu. Itu yang dapat kita lihat. Lalu apa yang kita refleksikan daripada firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kita dalam konteks pandemi sekarang? Di Huriah KBP Philadelphia Batakan Balikpapan Timur minggu yang lalu dibuat di warta bagi warga jemaat yang memang terpengaruh dan susah hidupnya untuk makan oleh karena pandemi ini. Itu dalam warta dicatat itu. Dicatat dan mungkin kita sudah membacanya. Siapa-siapa saja supaya menyampaikan kepada Perhalado supaya kita bisa memberi bantuan kepada mereka. Sebab apa? Ternyata saya dengar kepolisian kita ada mempersiapkan hal seperti itu. Karena sampai sekarang tidak ada yang memberitahukan kepada saya, lalu saya berikan kepada lingkungan. Dan pihak masjid memberikan kepada saya ada 28 keluarga yang sudah terdata. Dan ini akan dibagi pada minggu ini. Lalu bagaimana dengan jemaat kita? Apa hubungannya dengan tahun Yobel ini? Pada tahun Yobel kita tidak membeli, tetapi kita memperoleh makanan. Demikian juga kita dengan kondisi pandemi ini, di tengah-tengah kesulitan kita akan tertolong tanpa dibeli, akan diberikan dengan cuma-cuma. Saya yakin karena sintua kita semua membagikan warta kepada kita masing-masing, lalu kita membacanya, sehingga siapa yang mengalami permasalahan masalah makanan tadi, masalah beras tadi, saya yakin mendapatkan kepada sintua. Tapi karena tidak ada informasi dari sintua kepada kami, lalu kemudian kami alihkan kembali kepada lingkungan kita, karena kita harus menjadi berkat, menjadi garam dan terang kepada lingkungan. Semalam saya terima dari pengurus masjid ada 28 keluarga, dan beberapa keluarga itu mereka perkenalkan kepada saya dan datang menghadap saya. Dan minggu ini bersama dengan Pak Kapolres saya akan membagi sembako tersebut di tengah-tengah masjid. Sudah terkasih, hubungannya dengan tahun Yobel itu bagaimana? Hukum ekonomi dalam kehidupan kita harus ada. Kalau zaman dulu ada barter, tapi sekarang ada nilai yang bertukar antara barang dengan uang. Tetapi untuk barang ini nanti tidak ada perlu uang di sana. Hanya kita melihat dari unsur kemanusiaan karena mereka sangat membutuhkan. Lalu negara kita membantunya. Seperti itu saudara kekasih. Dan inilah yang harus kita renungkan bersama-sama. Sebenarnya ada ingatan, ada arahan kepada kita, dan ada juga anjuran kepada kita. Supaya apa? Pertama sekali, lingkungan itu juga harus kita pelihara. Lingkungan itu juga harus kita lestarikan. Coba bayangkan kalau kita tidak melestarikan lingkungan dan alam, seenaknya kita menebang, lalu apa yang terjadi? Terjadilah erosi.
Kemudian apalagi yang terjadi? Datang hujan, lalu gunung-gunung sudah gundul, itu air langsung menerobos sampai ke perkampungan. Makanya ada kampung yang lenyap. Oleh karena apa? Karena banjir, lalu banjir bandang, lalu kemudian gunung yang longsor, hanyutlah semuanya. Karena siapa itu? Karena manusia. Kenapa manusia tidak melaksanakan firman Tuhan ini? Apa itu? Memelihara dan mencipta dalam apa? Memelihara keutuhan ciptaan. Seperti topik pada minggu ini, panggilan memelihara ciptaan. Sekiranya firman ini didengar oleh para pemilik-pemilik lahan atau pengolah-pengolah lahan atau pengusaha-pengusaha tambang, ingatlah firman ini bahwa ada tahun-tahun yang harus kita perhatikan supaya tahun itu, supaya tanah itu, supaya lahan itu kembali dipulihkan. Untuk siapa? Untuk generasi seterusnya, untuk generasi kita selanjutnya. Dan saya menghimbau, janganlah puas dirimu dengan mengeruk harta kekayaan dari alam yang diciptakan oleh Tuhan itu tanpa menghabiskan kepada generasi selanjutnya. Dan ingat, kesenjangan sosial itu yang membuat masyarakat terjadi kericuhan dan kekacauan, satu sama lain tidak percaya dan saling mencurigai dan saling menjatuhkan, bahkan ada sampai perampasan dan juga penjarahan. Saudara-saudara terkasih, janganlah sampai terjadi seperti itu. Benar, hukum ini adalah hukum orang Yahudi, tetapi bisa kita ambil dan kita petik di dalamnya. Kita jangan terlalu serakah dalam kehidupan ini. Ingat, di belakangmu masih ada generasi selanjutnya yang membutuhkan titipan daripadamu. Maka peliharalah apa yang diserahkan dan kamu miliki saat ini. Pemilik perkebunan kelapa sawit, usahakan itu sebaik-baiknya kelola. Orang-orang yang melibatkan perkebunannya jangan dibakar, karena itu menimbulkan asap yang meluas, dan itu yang terjadi tahun-tahun yang lewat, yaitu dari Riau, dari Sumatera Selatan sampai protes negara lain kita. Sebab apa? Itu merusak ozon. Ozon semakin menipis, oksigen jadi kandas, tidak ada lagi. Sementara oksigen itu kita butuhkan. Kalau itu terjadi, siapa yang dirugikan? Manusia juga. Terjadilah itu kerusakan pernapasan, infeksi pernapasan. Saudara-saudara kasih, batasilah dirimu dalam hal membangun, mengambil dan mengambil. Uruima nasai mangahut dohot papunguhon. Alai ingot matong memelihara, melestarikan asa adong muse tu generasi nambangil. Mari saudara-saudara kekasih, kita renungkan firman ini, karena hidup ini bukan hanya untuk kita, dunia titipan Tuhan ini bukan hanya untuk kita, dan jangan ada orang berkata kita pemilik bumi, orang lain pada penumpang, lalu suka-suka kita. Jangan. Pejabat pun dia, jangan. Orang yang berkuasa pun dia, jangan. Jangan oleh karena kamu punya kedudukan dan punya jabatan, saya ingatkan, jangan terlalu serakah. Karena hal itu tidak dikehendaki Tuhan. Dan ingat, kalau Tuhan mengambil hidupmu, kamu sudah mengumpulkan harta seperti khotbah minggu yang lalu, kemana itu semua? Semua akan berlalu. Kembalilah, marilah dengan pesan firman Tuhan Yesus, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Artinya kepada semua alam, mari kita sampaikan Injil itu. Pada saat ini, dengan konteks ini, panggilan untuk memelihara ciptaan, yaitu keutuhan ciptaan. Apa itu keutuhan ciptaan? Yaitu Tuhan menciptakan di tengah-tengah daripada kehutanan itu, ada di sana marga satwa, ada di sana yang harus kita pelihara. Oleh karena itu, mari kita memberikan habitat masing-masing. Untuk ternak-ternak dan untuk binatang buas ada habitatnya, untuk manusia ada habitatnya. Nah, kita memerlukan semuanya itu. Amin. Tuhan memberkati kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam ibadah kami pada saat ini, kami bersyukur kepadamu, kami diingatkan di tengah-tengah Kalimantan Timur yang kami lihat, yang dulu menjadi sebutan, menjadi paru-paru dunia, tetapi pada saat ini banyak Tuhan yang menjadi lembah-lembah dan danau-danau yang selalu mengambil nyawa. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan, para pemilik perusahaan dan pemilik lahan, Engkau berikan kesadaran kepada mereka agar mereka bisa sedikit mengurangi apa yang menjadi keinginan-keinginan mereka untuk mengumpul dan menguras hasil bumi ini. Biarlah mereka juga turut melestarikan alam ini, karena alam ini Tuhan ciptakan untuk manusia, berarti kami dan generasi selanjutnya. Bapa dalam surga, Engkau berkati jemaatmu di sini. Biarlah Tuhan juga kami bisa memelihara lingkungan kami, karena kami punya lingkungan tersendiri, baik itu pekarangan, bagaimana kami memeliharanya, baik itu juga apa yang bisa kami lakukan lewat daripada kebijakan daripada Tuhan menuntun kami, sehingga ada ibu-ibu yang bisa berbijaksana dengan pot, dengan polybag, bisa menanam cabai, dan itu akan menambah oksigen, selain daripada untuk membantu ekonomi dapur. Bapa dalam surga,
kiranya Engkau memberkati kami untuk berbijak memelihara bumi dan ciptaan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ada orang sudah tutup perminggu ta, buah dia ada sosok hita, sama di titik sadarion, takare soma kirimun di huriat tama, ima sumut dia protokol kesehatan di nalah mulai hita minggu di tanggal 5 bulan Pitor. Tapal rokaho ma sumut dia simulasi manang video, manang YouTube, nanti kamu seni huriat ta asa tapal rokaho ni, tapara dia badirita, ope nuain. Tapo ujung perminggu tadi bahasa minggu sadarion, tapu jema Tuhan tak tajala taparade pilihan nunguni si pasatu tatu harajaun di debata tasok pamaibana sian edeta nomor 720 sia ayat sada mari dia mahina. Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber daripada segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pewartaan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, agar kami senantiasa bersyukur kepada dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya
Setiap rumah yang melakukan ibadah ini, setiap jiwa yang mengikutinya, baik di pekerjaan dimanapun berada, terimalah berkat Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami Parhalado, Parhobas, dan semua dengan tim editing untuk pengadaan YouTube ini menyampaikan dari HKBP Philadelphia, Batakan, Balikpapan Timur, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.